kemudian bisa menulis cerita dengan memperhatikan struktur dan kaidah bahasa yang sudah kalian pelajari. Dan yang terakhir yaitu menyuntik teks cerita fantasi juga jadi cerita yang utuh dan juga bermanfaat. Lagi untuk manfaatnya kalian dapat merancang dari pengembangannya, jadi pengembangan cerita kemudian sampai menulis sampai nanti kalian bisa menyuntik. Di sini ada kata apa ini? Nomor 1 kata. Yang kedua yang ketiga oke, coba kita baca dari belakang. Nomor 1 kita baca dari belakang. Kata. Yang kedua yang ketiga kira-kira ada yang beda atau sama? Sama. Nah, ada kata-kata di Indonesia ini ya, namanya adalah palindrom. Ada yang pernah tahu? Belum pernah. Baru ini ya. Oke, jadi kata-katanya dari awal jika dibalik kata-katanya akan sama. Kira-kira ada yang bisa katakan satu saja. Kira-kira kata apa ya yang sama selain yang sudah disebutkan? Kata malam radar. Selain malam radar, kata apa mbak? Oke, makam. Kira-kira masuk ke palindrom bukan? Masuk. Ya, itu adalah penanya kata yang masuk palindrom ya. Kalian juga harus tahu bahwa ada beberapa kata yang dibalik itu akan sama. Kalian bisa tahu bagaimana bahasa ini muncul. Nah, itu kalian juga harus banyak belajar dengan membaca ya. Nah, ini ada gambar fantasi ya. Masuk jenis fantasi. Coba kalian lihat. Gambar yang pertama, gambar tentang apa? Ada yang tahu? Aladin. Aladin itu masuk fantasi. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya di mana? Tidak ya. Yang di tengah itu siapa ya kira-kira? Alien? Ya, ini namanya Gollum. Ini termasuk film ya. Film Lord of the Rings. Yang kalian pernah mendengar Lord of the Rings. Nah, itu juga ada beberapa bagian dari cerita dari alurnya itu. Tokohnya unik. Tokohnya memilih adegan. Tahun sebelum ada pesawat pasti ada yang berpikir bagaimana ya kita bisa terbang seperti itu kan? Itu pasti karena imajinasi atau fantasi seseorang. Sebelum rumah TK ya itu belum ada namanya handphone, adanya hanya telepon ya. Di Indonesia itu tidak ada handphone, tapi ketika Brahma sudah masuk ke SD kelas 5 tidak salah, itu sudah ada handphone. Nah, pasti ada dari penelitian ini, pasti mereka berpikir atau berfantasi, berimajinasi bagaimana ya kita bisa menghubungi seseorang ya, telepon itu dibawa kemana-mana karena sebelumnya handphone itu tidak ada kan, adanya hanya telepon. Nah, sebelum adanya telepon, nah itu juga mereka fantasi, berimajinasi, meneliti itu ya. Jadi bagaimana seseorang itu bisa mengembangkan imajinasi atau bisa berpikirnya yang belum ada menjadi ada kan? Maka itu bisa dilanjutkan dalam bentuk kelompok ya. Kita bentuk kelompok 1 Artika, kelompok 2 Aurel sudah dibentuk ya. Kita sudah bentuk kelompok. Nah, silakan kalian lihat dari video berikut ini. Kita lihat ya. Boleh? Tidak boleh sombong, tidak boleh berbuat jahil. Sebenarnya kan keponakannya dari Potter itu kan berbuat jahil kan kepada dia, ya kan? Berbuat semena-mena. Wow, aku akan jadi kaya. Tapi ingat aku, kalau kamu menggunakan topeng lebih dari 3 kali, maka sebagai imbalan untuk setiap koin,
yang kita untuk LKPD yang bisa kalian kerjakan ya. Ini ada petunjuknya, silahkan kalian baca. Nah, kita kan masuk komunikasi dengan berdasar toh. Nah, ini juga ada gambar di dalam LKPD ini. Silahkan kalian pilih, bisa jadi acuan. Tapi sebenarnya bebas ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan menyunting teks cerita fantasi dari hasil yang sudah kalian kembangkan. Itu ya. Bagaimana? Dari kelompok 1, 2, 3 sudah? Kurang sedikit, oke, tunggu ya. Untuk kelompok yang lain sudah? Sudah. Kita presentasikan hasil dari pelajaran kalian. Siapa yang ingin maju mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya? Cuma dulu. Oke, dari kelompok. Orientasi, komunikasi, dan resolusi yang sudah dikembangkan dari kelompok 4. Kira-kira ada yang ditanyakan dari kelompok 4? Oke, silakan. Apakah di cerita tersebut sudah ada amanatnya? Oke, dari resolusi sudah ada ya. Karena kita juga harus berhati-hati. Oke, ada yang lain? Ditanyakan? Sudah ada? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Yang ingin memperhatikan hasil pekerjaannya, oke, kelompok 2. Silakan maju ke depan. Perhatikan hasil dari pengembangan cerita yang sudah ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, Vina dan Tati berjalan-jalan ke taman. Mereka belajar sebuah peti karena rasa ingin tahu mereka pun membawa peti tersebut ke rumah. Pada saat di rumah, dibukalah peti tersebut. Ternyata isi peti tersebut adalah sebuah tombol. Si kelompok 2. Oke, yuk. Apa saja yang digunakan latar ya? Dan kita tahu saja latarnya. Waktu, tempat, dan suasana. Oke, kata-katanya di mana saja? Dikenali ya kata-katanya. Ada di taman kota. Dan tadi, oke, rumah. Tadi bisa terkenal ya di daerah lain ya. Ke taman lagi, tapi beda tempat seperti itu ya. Oke, bagaimana dari tanggapannya sudah ya? Oke, dari kelompok lain bagaimana? Ditanyakan? Ya? Oke, yuk, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ditempel di sini ya, di sini. Jadi kalian bisa melihat hasil dari cerita kelompok lain ya. Kalian bisa melihat dan bisa menanggapi ya. Kalian komentari ya sesuai dengan produktivitas yang diberikan di rumah ya. Oke, silakan kita dari kelompok 1 dulu. Kelompok 2. Oke, sudah ya. Itu tadi hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Pengembangan cerita untuk menulis teks cerita fantasi. Oke, yang sudah kalian pelajari tadi, bagaimana dari langkah-langkah menulis teks cerita fantasi? Lanjut lagi setelah menentukan tema. Riset, penelitian dari yang sudah kalian lihat tadi ya. Kemudian buat detail ide awal, membuat kerangka cerita. Ini yang sudah kalian lakukan. Jadi pengembangan kerangkanya bagaimana? Dari segi orientasi itu pengenalan dulu, kemudian komunikasi apa? Masalahnya mulai muncul. Nanti ada beberapa masalah, setelah itu ada resolusi. Jadi penyelesaian masalah yang dikembangkan. Nanti ada yang bisa menyimpulkan
dalam karung. Menulis adalah tingkatannya. Jadi, kalau kalian sudah mendapatkan pembelajaran ilmu itu kalian harus tulis ya. Kalau tidak, biasanya akan hilang. Ya, beberapa tahun itu pasti hilang. Boleh pandai setinggi langit, tapi selama tidak menulis, dia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi kita harus menulis. Nah, untuk jadwal pembuatan menulis teks cerita fantasi sampai nanti akhir pembelajaran itu nanti kurang lebih waktu 2 minggu ya, cukup ya. Jadi untuk 3 kali pertemuan nanti kalian bisa menulis sampai nanti menyunting teks cerita fantasi sampai nanti menuliskannya di Canva ya. Di Canva yang sudah Hurufma kirim, nanti kalian bisa melihat bagaimana cara menulis cerita fantasi dengan aplikasi Canva.